Awigana Mastu Namasidam. Om Anubadrah Keretawa Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Marilah kita senantiasa menghaturkan puja stuti pengayu bahagia kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliaulah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dengan mengucapkan Om Awigana Mastu Namasidam, saya akan memulai menyampaikan Dharma Wacana dengan mengangkat judul Peran Wanita di Masa COVID-19. Umat sedharma yang saya hormati, sungguh berbangga dan berbahagianya saya pada kesempatan yang mulia ini dapat menyampaikan sebuah wacana Dharma yang berisikan untayan-untayan suci ajaran agama Hindu, khususnya ajaran agama mengenai peran wanita. Wanita selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Terlebih lagi, peran seorang wanita selalu menjadi polemik di dalam masyarakat. Adanya keyakinan dari masyarakat kuno bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan wanita, seperti segala urusan rumah tangga, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Hal ini sudah jelas memposisikan wanita di dalam keluarga hanya sebatas dalam tataran rumah tangga saja. Keyakinan masyarakat kuno tersebut sah-sah saja, karena pada zaman dahulu wanita yang sudah menikah hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, melahirkan, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan melayani suami serta mertua maupun orang tuanya. Namun, jika dilihat faktanya pada masa kini, masih relevankah anggapan atau keyakinan dari masyarakat kuno tersebut? Oleh karena itu, marilah kita renungkan dan jabarkan lebih luas bahwa sesungguhnya wanita tidak hanya bermakna sebagai ibu rumah tangga saja yang mengasuh anak dan melayani suami saja. Sehingga dari Dharma Wacana ini saya harapkan agar wawasan berpikir dan hati kita semakin terbuka. Umat sedharma yang berbahagia, wanita merupakan panggilan umum untuk wanita dewasa yang bertugas sebagai pengamal ajaran Dharma, pengatur rumah tangga di dalam keluarga, serta mendidik anak-anaknya yang memiliki sifat kelemah lembutan, damai, penuh cinta dan kasih sayang, serta tulus ikhlas dalam menjalani kehidupannya, serta kuat akan doa baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Jika dilihat dari etimologi kata, wanita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu swanita, yang berakar kata dari kata swa yang artinya sendiri dan nita yang artinya suci. Jadi swanita memiliki arti penyucian sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu, wanita memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, yaitu sebagai sarana terwujudnya sukla swanita yang artinya janin di dalam kandungan manusia. Di dalam kitab Manodharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 56 menyebutkan hakikat seorang wanita. Yatra naryaste pujante ramante tartar dewata yatra itastu na pujante sarwastalah kriyah, yang artinya di mana wanita dihormati, di sana para dewa akan senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada satupun upacara suci yang akan memberikan pahala. Jadi, amatlah mulia menjadi seorang wanita, memiliki kedudukan yang sangat utama di dalam kehidupan, kedamaian, dan kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, pada masa kini wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja. Apalagi memasuki masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya. Namun, pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini,
wanita tidak pernah bisa melepaskan dirinya secara kodrat dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangganya. Berikut akan saya sampaikan peran seorang wanita. Yang pertama, peran seorang wanita sebagai ibu. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 9 Sloka 96 yang berbunyi Prajanarta Striyah Stra Samtanartam Camanawah, yang artinya sebagai ibu wanita diciptakan dan sebagai ayah laki-laki diciptakan. Makna dari sloka tersebut adalah seorang wanita diciptakan memiliki tugas dan kewajiban sebagai seorang ibu. Di dalam keluarga, wanita berperan sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami, anak, dan orang tua maupun mertuanya. Di dalam agama Hindu, memandang dan memposisikan seorang wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan terhormat. Resi Chanakya mengatakan dalam Chanakya Niti Sasram, Adhyaya 17 Sloka 7, yang menyatakan Na matur daiwa tamparam, yang artinya tidak ada dewa yang patut dihormati daripada seorang ibu. Jadi, di tangan seorang ibulah setiap individu dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dengan taruhan nyawa, seorang ibu mempertahankan kehidupan anak-anaknya. Mulai anak itu berada di dalam kandungan, kemudian lahir ke dunia hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Seorang ibu juga berperan sebagai guru yang mendidik anak-anaknya, menanamkan budaya melalui nilai-nilai budi pekerti, moral, dan spiritual, sehingga mewujudkan anaknya menjadi anak yang suputra. Yang kedua, peran wanita sebagai seorang istri. Istri berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar kata dari kata stri yang artinya wanita atau perempuan. Selain sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, wanita juga berperan sebagai seorang istri bagi suaminya. Dan peran penting di dalam mengelola urusan rumah tangganya. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 9 Sloka 11 mengatakan bahwa istri merupakan ratu rumah tangga. Ia yang berkewajiban mengelola segala urusan rumah tangga, mulai dari mengatur keuangan di dalam keluarga, melakukan niatnya di dalam rumah tangga, dan menyediakan makanan bagi anak-anaknya dan suaminya. Istri atau wanita merupakan makhluk yang paling setia dalam melayani suaminya. Di dalam ajaran agama Hindu, memuliakan seorang wanita seperti Dewi Sita yang menjaga kesetiaan kepada suami, melayani suami, dan berbakti kepada suami. Karena wanita merupakan atau memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Yang ketiga, peran wanita di dalam anggota masyarakat. Sebagai seorang perempuan yang berperan sebagai ibu dan istri, wanita juga tidak melupakan tugas-tugasnya di dalam kemasyarakatan. Di lingkungan masyarakat Hindu di Bali, wanita berperan penting di dalam lingkungan masyarakat. Wanita berkewajiban mengurus segala sesuatunya seperti sarana upacara keagamaan untuk persembahan. Peran seorang wanita juga banyak menjadi pemimpin dalam upacara keagamaan, seperti menjadi pinandita atau sulinggi. Oleh karenanya, seorang wanita Hindu di Bali tidak akan pernah bisa lepas
dari konsep ngayah atau yang biasa disebut dengan mebraya, matulungan atau ngopi. Peran wanita sebagai wanita karir. Wanita karir memiliki peran rangkap, yaitu peran yang berkaitan atau yang melekat pada kodrat dirinya sebagai ibu rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Karir sangat diperlukan oleh perempuan untuk mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Dalam hal ini, wanita tetap dapat mewujudkan jati dirinya secara sempurna dalam berprofesi sebagai ibu rumah tangga sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Oleh karena itu, seorang wanita tidak hanya dapat memilih berkarir di luar rumah saja, tetapi wanita juga bisa dan mampu berkarir di dalam rumah dengan memperoleh penghasilan yang tidak jauh berbeda atau bahkan mungkin lebih besar yang diperoleh dibandingkan berkarir di luar rumah. Jadi, seorang wanita tetap dapat melakukan tugasnya secara kodrat tanpa harus mengorbankan salah satu perannya. Umat sedharma yang berbahagia, adapun kutipan mantra dari Rigveda, Mandala 8 Sukta 33, mantra 19 yang berbunyi Strihi Brahma Babuita, yang artinya seorang wanita adalah seorang sarjana dan seorang pengajar. Adapun makna dari kutipan mantra tersebut adalah seorang wanita memiliki potensi untuk membangun potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, wanita memiliki hak untuk dididik dan mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, ada yang harus diingat oleh wanita dan seorang ibu di zaman sekarang adalah boleh pintar, cerdas, dan memiliki karir yang gemilang. Akan tetapi, jangan pernah merasa paling hebat dan sampai-sampai merendahkan suami dan melupakan tanggung jawabnya dan perhatiannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan keluarganya. Jangan sampai sosok ibu yang berkarir melepaskan tanggung jawabnya kepada pembantu, acara TV, serta HP. Jadi, seorang wanita di era kekinian ini dalam menghadapi COVID-19 dituntut untuk lebih pintar, cerdas, dan berwawasan luas serta bijaksana dalam mengurus urusan rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, pada masa kekinian ini wanita dituntut untuk lebih pandai dalam mengikuti perkembangan zaman agar terwujudnya keluarga yang senantiasa terbuka dan selektif dalam kemajuan teknologi dan informasi sehingga membangun keluarga yang harmonis. Adapun kesimpulan dari Dharma Wacana saya ini, yang pertama, wanita adalah panggilan wanita dewasa yang bertugas sebagai pengamal ajaran Dharma. Yang kedua, peran wanita di masa COVID-19 ini tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, istri, dan anggota masyarakat, tetapi wanita juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarganya. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi dan pemanfaatan yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, baik wanita yang berperan sebagai wanita karir maupun peran wanita secara kodrat. Dan yang ketiga adalah hal yang terpenting yang patut dilihat dari peran seorang wanita, yaitu memiliki sifat cinta kasih dan tulus ikhlas dalam menjalani kehidupan agar terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, santi, dan jagadita.
Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah penyampaian Dharma Wacana saya ini. Saya sadari masih banyaknya kekeliruan dan penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga penyampaian Dharma Wacana saya ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.